Lah, coba kita mulai singkat aja mengenai cara penggunaan aplikasi. Jadi kalau yang belum masuk nanti diikuti terus sampai sudah masuk seperti ini. Setelah itu tugasnya adalah kita tulis, catat semua pemasukan, penghasilan, pengeluaran juga, investasi juga pada aplikasi ini. Bagaimana caranya? Kita mulai dari pemasukan dulu ya. Pemasukan kolomnya di sini. Ada 3 kolom. Ini yang penghasilan. Ada di penghasilan ada 4 bagian: bonus, upah, investasi, sama kerja paruh. Bonus berarti pemberian dari orang tua, dari bantuan dari orang, bonus dari tunjangan contohnya, dan sebagainya. Ini masuk ke bonus. Atau upah ini apa? Seperti jasa ya, jadi kita ada usaha jasa, kita bantu-bantu, atau ada privat juga termasuk, kita privat dalam mengajar, itu masuk ke upah atau juga bantu-bantu freelance seperti bagian videographer atau fotografer dan sebagainya, terus dikasih upah, berarti ya masuk ke upah. Saya itu investasi, ini hasil dari investasi aktif ya, bukan yang pasif seperti emas, tapi ini aktif. Ya aktif berarti ya seperti saham atau semisal usaha juga termasuk, hasil usaha itu termasuk ke investasi yang aktif. Hasilnya ya, bukan usahanya. Kalau usahanya keuangannya nanti tersendiri, ada bagian lagi. Kita di sini fokus yang keuangan pribadi, dan hasil usaha yang masuk ke kita itu baru kita masukkan ke hasil investasi. Kerja paruh berarti ya dari gaji. Oke, setelah itu contohnya kalau mau ngasih ya, ini bonus contohnya, kita kasih nota keterangan bonus apa, contohnya dari orang tua aja, orang tua. Nah setelah itu di sini bisa dilihat ada istri sendiri apa namanya, atau rumah. Di sini berarti untuk diri sendiri, rumah berarti ya untuk rumah. Saya itu tulis berapanya, contoh 50.000, dicatat. Oke, nah berarti bisa masuk 50.000 dari orang tua. Paham ya? Kalau menghapus berarti gak usah tinggal dihapus gini. Kalau mau edit juga tinggal edit aja, nggak perlu dari awal lagi, tinggal diedit yang sudah ada di sini. Terus kalau mau diurutkan lagi dari awal juga bisa, tapi kelamaan juga gak masalah, sekarang aja mulainya. Tapi kalau mau gak masalah. Contohnya nih dari orang tua mungkin dari hari Selasa gitu ya, dari hari Selasa seperti itu. Oke, tinggal diganti aja, bahkan sebelumnya juga bisa. Jadi kita nggak perlu buat lagi, yang penting sudah dibuat. Kalau mau diganti tinggal diganti, diedit lagi. Oke, setelah itu lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran ini ada banyak ya, tinggal disesuaikan. Dan kalau mau nambah lagi juga bisa. Ini ada pengaturan namanya. Di pengaturan ini itu bisa kita tambahkan kolom yang lain, apa namanya, bagian yang lain. Di sini contohnya ada harian berarti ya buat, atau kalau harian masih bingung berarti ya kita hapus aja, ini hariannya kita hapus. Oke. Ada lalu lintas berarti ya buat bis atau buat motor dan sebagainya. Oke, sosial berarti ya buat urunan atau ada acara bareng-bareng gitu ya dan sebagainya. Sosial, urunan, baik urunan kelas, sekolah maupun kampung, itu sosial seperti itu. Perumahan berarti ya
mau ngekos, contohnya di perumahan ini biar diganti ya, ganti contohnya uang kos. Oke, uang kos itu bisa. Listrik termasuk nanti di sini, tinggal dikasih tambahan aja listrik. Kalau bukan kosan, rumah berarti tinggal ganti rumah, keperluan rumah gitu ya. Hadiah berarti sedekah. Terus internet dan pulsa. Ini kalau yang di yang lain belum seperti ini diganti aja, tinggal diedit, tulis internet dan pulsa. Pakaian, ini pakaian kalau mau nambah tulis aja di situ. Rekreasi juga kalau logonya belum seperti ini tinggal diganti, ditekan, terus nanti cari yang logo bersepeda. Nah ini seperti ini, berarti rekreasi. Kebersihan, medis, kesehatan, pajak ini kalau ada ya, kalau ada pajak juga bisa tulis pajak terutama yang sudah NPWP. Pendidikan, ini pendidikan bisa dari SPP. Kalau mau nambah lagi sektor mungkin kelas gitu ya, ada mau nambah kelas tambahan, bukan yang apa namanya kayak seperti les seperti itu, kelas tambahan. Contoh ini atau yang ini untuk semakin mau nambah wawasan, kelas tambahan boleh tambahkan, tinggal dirutkan di sini, bisa pindah. Nah di sini masuk ke pendidikan. Setelah itu keperluan yang lain, keperluan bayi, keperluan peliharaan, bepergian. Ini tiap semester mungkin mau jalan-jalan, tulis berapa pengeluarannya. Terus jajan, buah-buahan, makanan pokok ini ya makanan yang wajib, ini termasuk lauk juga adik, makan gitu ya, termasuk lauk. Terus buku ini tak kesini aja, diharuskan. Oke, kalau mau nambah lagi bisa. Nah di sini tambah lagi. Jadi kalau mau nambah lagi kategori baru ditambah gitu aja. Tambah, pilih tambahnya apa. Contohnya tambahan belanja bulanan gitu ya. Oke, belanja bulanan. Oke, belanja bulanan, siap. Oke, cukup salah. Saya itu kita langsung ke membuat notanya, bagaimana mencatatnya. Contoh makanan, kita mau makan nasi, hari ini makan nasi, jangan masih lah, kita kosan hemat ya, jadi kita makannya masak. Kita beli beras 5 kilo contohnya, beras 5 kilo itu harganya, ini untuk pribadi itu sendiri. Kita kalau mau perumahan juga gak masalah, sama kosan gitu ya. Setelah itu harganya kita murah-murah aja 65.000. Ini ada nih di Indomaret Jakarta juga ada 65.000. Oke, tambahkan. Oke, setelah itu yang lain, kita mau lalu lintas. Ini saya kemarin lalu lintas top up flash gitu ya, kartu bisa tulis. Kalau mau ngedit tinggal diedit gini aja, tinggal diedit. Ini top up flash. Oke, dan yang lainnya tinggal seperti itu, caranya seperti itu. Pendidikan, kelas tambahan, rekreasi, notanya itu dia keterangannya apa. Terus setelah itu untuk rumah atau untuk diri sendiri atau untuk kebutuhan ayah
dan sebagainya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan nanti langsung tanya di grup aja. Oke, lanjut. Ini sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke analisanya. Oke, ini analisa jelas pengeluarannya berapa, penghasilannya juga berapa, bonus semua. Ada persen juga, jadi tinggal nanti kelihatan mana yang belum diganti, dihemat lagi, itu bisa. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari di kelas yang lebih fokus ke situ, gratis masih insya Allah. Jadi nanti insya Allah kita kirimkan. Lanjut setelah itu kalau kita mau buat tabungan, tujuan tabungan. Nah ini contoh kita buat tabungan ya. Kita mau buat tabungan untuk jangka panjang atau jangka pendek. Contohnya tabungan secara berkala berarti tiap bulan rutin nabung. Ini siklusnya setiap hari bisa, setiap bulan bisa. Sudah setiap bulan di akhir ya, sisa kita tabung. Nah ini tujuannya apa? Contoh tadi ada yang mau umroh gitu ya, umroh totalnya berarti, atau tiap bulan nabung 200.000, berarti nanti dalam 30 bulan dapat 6 juta seperti itu. Jadi selesainya tahun 2008. Atau kalau mau nabung 500.000 tiap bulan, nah selama 30 hari, 30 kali, selama 30 bulan ya, itu dapat 15 juta seperti itu. Nah terus nanti kita meskipun nabungnya untuk uang, tapi setelah kalau cukup 1 gram emas, belikan emas. Setelah cukup 1 gram emas, belikan emas. Jadi tetap kita nabungnya pakai uang sampai cukup 1 gram emas. Kalau sudah cukup 1 gram emas, segera belikan emas. Dan ini pakai uang dingin ya. Ini uang dingin, uang tabungan. Jadi insya Allah kalau tabungan seperti ini kita masukkan ke emas aman, karena emas lebih menyimpan fisik dan tahan inflasi. Jadi paham ya, kita tetap pakai keuangan gini, tapi tetap nanti kalau sudah cukup buat 1 gram emas, kita pakai gram emas. Oke, sudah. Ini yang siklis tinggal di save tadi ya. Kalau mau fleksibel tanpa target tiap bulan, ya wis umroh ya. Umroh targetnya 20 juta gitu ya. Oke, mulai dengan ini, akhirnya ya lama gak masalah, sampai 2028 gak masalah. Tampilkan di gambar umum. Umroh, pilih apa, pesawat gitu ya. Oke, ini tabungan umroh. Jadi kalau mau nabung tinggal tambah aja. Deposit bulan ini gak ada keadaan ya, nggak ada bulanan, tapi ada uang dingin langsung nabung 100.000 ini. Waktu bukan hari ini. Terus kamu mau nambahkan notan juga silakan. Oh ya, ini berarti tinggal tambahin akun nih.
akun investasi saja, akun investasi tabungan emas. Indonesia jangan salah, atau dolar tidak masalah, atau Indonesia aja biar mudah. Ini bisa pakai dolar nggak bisa. Oke, berarti kita pakai tabungan emas biar aman dari beberapa jubat-jubat ya, termasuk di saham. Mungkin saham nggak masalah, tapi kalau selama ada ilmunya, kalau nggak ada ilmunya ya angel. Paling gampang di emas. Oke, berarti sudah tabungan emas. Oke, menghemat. Oke, siap, sudah tabung ke tabungan emas 400.000. Meskipun belum beli emasnya nggak masalah ya, ini nanti kalau sudah cukup beli emas, tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai beli emas online yang di Pegadaian, jangan. Karena itu ada sedikit pembahasan yang akan kita bahas di fikih kontemporer insyaallah mengenai hal itu. Kalau pakai fatwa ulama-ulama sekarang ya seperti itu, emas online itu dia ada riba dalam jual beli, itu riba liat, tidak kontan, tidak dengan tangan. Jadi kalau yang benar harus cash on delivery. Kita beli emas dengan cash, penjual bawa emasnya, kita bawa uangnya dalam kita saling terima dalam satu akad, terus dalam satu majelis, seperti itu. Jadi tetap kita nggak usah lah pakai tabungan emas, namanya itu tabung sendiri. Kalau sudah cukup beli emas 1 gram, seperti itu. Paham ya insyaallah? Oke, cukup mungkin ini. Kalau tambah lagi, kalau mau tabung terus tambah terus sampai terwujudkan insyaallah. Ini kelihatan di sini, paham ya? Ini lumayan bagus dan menarik, terutama karena modelnya juga indah, tinggal diganti aja. Oke, kalau ada pertanyaan nanti tulis aja di grup. Kalau mau bahas bareng live juga silakan, nanti insyaallah saya jadwalkan kalau mampu insyaallah. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nakhtatim biduai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.